Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita Realita Berumah Tangga. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin pernah kamu alami atau yang pernah kamu lihat di sekitarmu, hubungan antara anak dan orang tua, khususnya saat membahas tentang pacaran atau pernikahan. Apakah kamu pernah merasakan larangan dari orang tuamu, terutama ayah, untuk melarang pacaran atau menikah dengan seseorang, terutama jika mereka berasal dari desa ayahnya? Di dalam video ini menceritakan sedikit cerita fakta atau kenyataan yang ada di desaku. Aku yang lahir di sana tapi aku besar di luar karena pendidikan. Walaupun aku tidak banyak tinggal di desaku tapi aku mengetahui semua kelakuan dan tingkah warga di sana. Aku melarang agar anak-anakku jangan pacaran apalagi sampai menikah dengan warga desaku, bukan berarti aku membenci warga di sana tapi semua yang kulakukan demi kebaikan masa depan anak-anakku kelak. Aku bisa melarang anak-anakku karena aku pun melakukannya, seumur hidupku tidak pernah pacaran dengan warga desaku, baik warga desa tetangga maupun warga asli di sana. Tapi jika jodoh anakku berasal dari warga di sana, apa mau dikata, kita tidak bisa menolak kehendak yang maha kuasa. Aku berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Betung, desanya tidak perlu disebutkan. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas 7 alasan mengapa aku melarang anak-anakku pacaran. Apalagi sampai menikah dengan gadis desaku. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah ayo kita lanjutkan ceritanya, let's go. Jadi, pastikan kamu tetap menonton sampai akhir, karena setiap alasan pasti menyimpan cerita yang menarik dan bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Alasan yang pertama, di desaku banyak anak yang lahir di luar nikah. Desaku tidak terlalu besar, warga di sana ada sekitar kurang lebih 3.000 kakak. Warga di sana pun banyak yang datangan atau warga trans. Semenjak tahun 2000 hingga sekarang 2024, hampir 75% anak-anak di sana hasil hamil di luar nikah. Memang mereka menikah sebelum anaknya lahir. Tapi status anak tersebut tetaplah hasil di luar nikah. Kalau kami sering menyebutnya anak kampang, 1 atau 2 bulan setelah menikah si perempuan melahirkan, makanya saya melarang keras anak-anak saya pacaran. Apalagi sampai menikah dengan warga di sana. Tidak semua anak-anak di sana hasil di luar nikah. Tapi kita sebagai manusia awam tidak bisa membedakan mana anak yang hasil di luar nikah dan anak hasil setelah menikah, kecuali kita mengetahui asal-usul kedua orang tuanya. Kadang saya berpikir, apa yang ada di pikiran orang-orang seperti ini? Apakah mereka tidak takut dengan dosa? Apakah mereka tidak tahu dampak dan akibat bagi anak tersebut? Kelakuan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang kurang pendidikan, buktinya banyak yang pintar, sarjana, berpendidikan tapi mereka melakukannya. Kelakuan seperti ini tidak memandang pintar, bodoh, kaya atau miskin, perbuatan seperti ini tidak jauh beda dengan hewan. Alasan kedua, banyak perceraian di usia muda. Di balik keindahan desa ini, ada sebuah fenomena yang mulai meresahkan. Para penduduk hidup dengan alam yang begitu damai, namun di dalam rumah-rumah mereka, ada masalah yang semakin sering terjadi perceraian. Dan yang lebih mengejutkan, banyak di antara mereka yang berpisah di usia muda, bahkan baru beberapa bulan atau beberapa tahun menikah. Desa ini tampak seperti desa tradisional pada umumnya, di mana adat dan budaya masih kuat mengakar. Namun, perubahan zaman dan pergeseran pola pikir telah mengubah banyak hal, terutama dalam pernikahan. Banyak pasangan muda yang menikah di desa tanpa benar-benar memahami arti dan tanggung jawab pernikahan. Mereka menikah di usia belia, dan tak lama setelah itu, muncul konflik yang berujung perceraian. Dulu jarang sekali ada perceraian, orang-orang tua dulu kalau sudah menikah,
bertahan sampai tua. Tapi sekarang, anak-anak muda mudah sekali menyerah. Salah satu penyebab utama banyaknya perceraian di usia muda di desa ini adalah karena tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat untuk segera menikah, membuat banyak anak muda yang belum siap secara mental terpaksa menjalani pernikahan. Kemudian penyebab yang kedua, kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Banyak pasangan muda yang belum benar-benar memahami tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan. Mereka berharap pernikahan akan selalu indah, tanpa menyadari bahwa ada masalah-masalah yang harus dihadapi bersama. Perceraian di usia muda tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, tapi juga pada anak-anak yang terlibat. Anak-anak yang tumbuh di keluarga yang terpisah seringkali mengalami kebingungan dan merasa kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Banyak janda-janda muda setelah bercerai pulang ke rumah orang tuanya, kemudian menjadi beban orang tuanya. Janda-janda muda ini dan orang tuanya harus membesarkan anaknya setelah bercerai. Mereka harus berjuang keras untuk menghidupi keluarga, sementara sang ayah seringkali pergi dan tidak lagi terlibat dalam kehidupan anak. Kemudian penyebab perceraian selanjutnya adalah, sang pria suka menggunakan obat-obatan terlarang dan judi online. Sudah tak heran lagi kalau obat-obatan terlarang dan judi online kini semakin meresahkan karena mulai merambah ke desa-desa yang dulunya dianggap lebih aman dan jauh dari pengaruh buruk ini. Masuknya narkoba ke desa tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Anak-anak muda yang terjebak dalam narkoba seringkali kehilangan masa depan mereka, terjerumus dalam lingkaran kecanduan, dan bahkan terlibat dalam tindakan kriminal. Sementara itu, judi online yang semakin mudah diakses lewat ponsel pintar membuat banyak orang desa terjebak dalam permainan yang pada awalnya terlihat menguntungkan, namun akhirnya merugikan. Judi ini menimbulkan masalah keuangan serius, utang yang menumpuk, dan bahkan kehancuran keluarga. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat, aparat desa, dan pihak berwenang untuk bersama-sama mencegah penyebaran narkoba dan judi online di lingkungan pedesaan, demi menjaga masa depan yang lebih baik. Namun saya rasa mustahil aparat desa mampu mencegah obat-obatan terlarang masuk ke desa-desa, karena aparat desa juga menggunakan dan memakai obat-obatan ini, apalagi judi online. Jangankan masyarakat awam, para pejabat kita pun banyak yang bermain judi online. Saya pribadi belum pernah mendengar kabar ada orang kaya karena judi online. Seperti lagunya Haji Rhoma Irama, menang ketagihan kalah penasaran. Kalau berpikir secara normal, orang yang bermain judi online termasuk orang yang bodoh, tolol, buyan, ube, blow on, bengak, makan tai dan menyusahkan diri sendiri serta keluarga. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka perceraian di usia muda di desa ini? Yaitu dengan memberikan edukasi tentang kehidupan pernikahan kepada pasangan muda sebelum mereka menikah. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan lebih siap menghadapi konflik yang mungkin terjadi. Perceraian di usia muda memang menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Namun, dengan edukasi yang tepat dan kesadaran akan pentingnya kesiapan sebelum menikah, diharapkan fenomena ini bisa berkurang. Karena pada akhirnya, pernikahan adalah tentang bertahan bersama dalam suka dan duka. Alasan ketiga, orang tua terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak-anaknya. Terkadang, niat baik orang tua bisa menjadi bumerang dalam rumah tangga anak-anaknya. Tapi, sampai sejauh mana orang tua boleh terlibat? Dalam banyak kasus, campur tangan orang tua bisa memicu ketegangan dalam rumah tangga. Misalnya, saat ada masalah kecil, orang tua seringkali mencoba memberi solusi dengan cara mereka sendiri. Ketika sang anak sedang ribut, kebanyakan orang tua dari pihak perempuan mengajak anaknya pulang ke rumahnya. Kemudian barang-barang bawaan nikah dibawa pulang juga. Seperti televisi, kulkas, mesin cuci, lemari pakaian, sandal jepit, panci yang hitam, tutup odol sampai kancut mati onyotan semuanya dibawa pulang. Tapi ketika anaknya mulai baikan barang yang dibawa pulang tadi tetap tinggal di rumah orang tua perempuan. Saya kadang gak habis pikir orang tua kayak gini bagaimana cara pola pikirnya. Ini seringkali terjadi di desa saya. Solusi seperti ini tidak sesuai dengan cara pasangan muda memandang masalah mereka. Masalah utama adalah, ketika orang tua terlalu ikut campur, mereka mungkin tidak menyadari bahwa setiap rumah tangga punya dinamika berbeda. Bukan hanya soal pendapat,
tapi juga emosi dan perasaan pasangan yang seringkali tidak dipahami. Ini bisa membuat pasangan merasa tidak dihargai, bahkan seperti kehilangan kendali atas keputusan mereka sendiri. Ketika orang tua mulai mengkritik pasangan anaknya, ini bisa memperburuk keadaan. Sang anak akan berada di posisi sulit, terjebak antara keinginan untuk menghormati orang tua dan keharusan membela pasangannya. Ini yang bisa membuat konflik semakin dalam dan mempersulit penyelesaiannya. Contoh lain yang sering terjadi adalah orang tua yang mendikte keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga, mulai dari pengelolaan keuangan, cara mendidik anak, hingga pilihan karir. Padahal, keputusan-keputusan ini seharusnya didiskusikan oleh pasangan. Jika terlalu banyak pengaruh luar, rumah tangga bisa kehilangan identitas dan keharmonisannya. Lalu, bagaimana sebaiknya? Komunikasi yang baik antara pasangan dan menetapkan batasan yang jelas dengan orang tua adalah kuncinya. Sampaikan pada orang tua bahwa bantuan mereka dihargai, namun ada hal-hal yang harus diselesaikan oleh pasangan itu sendiri. Penting untuk diingat, setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun, dalam rumah tangga, pasangan adalah tim utama yang harus menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama. Dengan komunikasi yang baik, orang tua bisa tetap menjadi penasehat yang bijak, tanpa harus terlalu terlibat dalam setiap keputusan rumah tangga anak-anaknya. Ingat, rumah tangga adalah perjalanan dua orang, saling percaya dan saling menghormati adalah kunci untuk menjaga keharmonisannya. Ciptakan batasan yang sehat, demi kebaikan bersama. Alasan keempat, banyak wanita yang tidak perawan lagi. Di sebuah desa yang tampak damai dan tenang ini, ada sebuah realita yang tak terucapkan. Gadis-gadis muda di sini banyak yang tidak perawan lagi. Di balik senyum mereka, tersembunyi cerita yang tak semua orang tahu. Tuntutan zaman dan modernisasi ternyata merubah nilai-nilai yang dahulu dijunjung tinggi di desa ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak hal yang berubah, termasuk cara pandang para gadis terhadap cinta dan hubungan. Akses mudah ke media sosial telah membuka pintu komunikasi yang lebih luas bagi mereka. Gadis-gadis ini kini terpapar pada gaya hidup modern yang seringkali berbeda jauh dari norma tradisional desa. Perkenalan lewat Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya, hingga pertemuan diam-diam menjadi bagian dari keseharian mereka. Sayangnya, pergaulan bebas mulai memasuki desa ini. Mereka tidak peduli lagi dengan penilaian masyarakat, berduaan di pinggir jalan, bermesraan di dekat-dekat sekolah, bercumbuan di dekat hutan. Kelakuan seperti ini sudah tak asing lagi di desa ini. Dengan membiarkan kelakuan seperti ini itulah yang berujung dengan kehilangan keperawanan. Banyak dari para gadis yang terjebak dalam janji manis para pemuda. Janji untuk mencintai selamanya, yang pada akhirnya hanya meninggalkan luka dan kehilangan. Beberapa orang tua di desa ini mulai menyadari perubahan perilaku anak-anak mereka. Tetapi sayangnya banyak yang terlambat. Bahkan ada juga sebagian tidak peduli dengan kelakuan anak-anaknya. Besar kemungkinan orang tua bangga melihat kelakuan anaknya seperti itu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa anakku yang dahulu lugu, sekarang sudah begitu jauh berubah. Bagi para gadis itu sendiri, hilangnya keperawanan seperti hal biasa. Atau merasa bangga, mereka tidak menganggap ini beban. Mereka merasa tidak terjebak antara harapan orang tua dan tekanan pergaulan. Seolah mereka tak lagi punya pilihan selain mengikuti arus yang ada. Tak jarang, para pemuda di desa ini memanfaatkan situasi. Mereka tahu bahwa di desa kecil ini, apa yang terjadi seringkali tak terungkap. Norma sosial mulai longgar, dan tanggung jawab seakan hilang. Ini bukan hanya cerita tentang hilangnya keperawanan. Ini adalah cerita tentang bagaimana perubahan zaman merenggut kesucian, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Gadis-gadis ini kehilangan lebih dari sekadar sesuatu yang bersifat fisik. Mereka kehilangan masa depan yang seharusnya terjaga oleh nilai-nilai yang luhur. Desa yang dulunya menjaga nilai-nilai tradisi, kini sedang berada di persimpangan jalan. Apakah perubahan ini akan terus berlanjut? Ataukah ada harapan untuk kembali pada nilai-nilai yang seharusnya menjaga kehormatan para gadis di sini? Tapi satu hal yang pasti, perubahan zaman memang tak bisa dihindari. Namun, dimanapun kita berada, selalu ada pilihan. Pilihan untuk menjaga diri, untuk menghargai masa depan kita, dan untuk memegang teguh nilai-nilai yang sesungguhnya kita percaya.
Alasan kelima, masih banyak remaja kurang pendidikan. Di desa yang terpencil ini, di balik pemandangan yang damai dan kehidupan sederhana, tersimpan sebuah kenyataan yang seringkali luput dari perhatian. Masih banyak remaja yang tidak mau sekolah, walaupun sekolah paling-paling tamat SD. Terkadang anak-anaknya ingin sekolah tapi orang tuanya tidak menyekolahkan anaknya. Dengan alasan buat apa sekolah tinggi-tinggi karena pejabat kita sudah ada yang menduduki semua. Tapi ada juga anak-anaknya ingin sekolah tapi ekonomi orang tuanya tidak mampu. Sehingga anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan ada juga orang tuanya mampu menyekolahkan anaknya, tapi anaknya tidak mau sekolah. Tapi yang lebih parah lagi, anak-anaknya tidak mau sekolah, dan orang tuanya juga tidak mau menyekolahkan anaknya. Nah ini orang tua dan anak sama-sama bangsat dan bajingan. Mungkin terlihat tenang, namun di balik itu ada banyak impian yang terpaksa dikubur. Atau bahkan mereka sendiri mengubur impiannya, karena remaja di desa ini sedikit yang bisa diharapkan. Di desa ini, pendidikan seringkali dianggap tidak penting, padahal pendidikan di zaman sekarang tidak sesulit zaman dulu. Sekarang, kan sekolah-sekolah mudah diakses. Hampir setiap desa memiliki rumah sekolah mulai dari SD sampai SMA. Dalam tradisi di sini, anak laki-laki lebih banyak membantu orang tua di kebun, dan anak perempuan lebih banyak membantu orang tua di rumah, ketimbang duduk di bangku sekolah. Akibatnya, banyak dari mereka yang tumbuh tanpa pendidikan formal. Di usia yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar, banyak pemuda di desa ini sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari yang biasa dilakukan orang tua mereka. Dari generasi ke generasi, mereka terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Kurangnya pendidikan membuat mereka sulit memperbaiki taraf hidup. Kesulitan ini mereka sendiri yang membuatnya, dan inilah yang terus terjadi, tahun demi tahun. Tapi ada juga pemuda di desa ini pendidikan sampai sarjana, bahkan ada juga yang sampai S3 dan dokter. Remaja yang berpendidikan kebanyakan di luar desa dan mencari kerja di kota. Karena walaupun pintar di desa tidak banyak yang diharapkan, dan kurang dihargai. Untuk jadi sekelas RT saja kita harus dekat dengan kepala desa atau mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa. Karena sebagian perangkat di desa ini ada yang tidak bisa membaca, bahkan lebih parah lagi ada yang tidak mempunyai ijazah sama sekali. Tapi karena mereka mempunyai hubungan dengan kepala desa maka jadilah mereka sebagai perangkat desa. Akhirnya desa ini dipimpin oleh orang bodoh. Padahal di desa ini tidak kekurangan orang yang berpendidikan dan pintar. Tapi, bayangkan jika orang berpendidikan ini diberi kesempatan untuk menjadi perangkat desa, potensi besar yang saat ini tersembunyi, bisa menjadi kekuatan besar yang mengubah desa ini. Pendidikan adalah hak semua orang, karena dengan pendidikan, mereka bisa membawa perubahan, mereka bisa memimpin, bukan hanya di rumah, tapi juga di masyarakat. Kita harus yakin, perubahan bisa dimulai dari sini, dari desa yang kecil. Alasan keenam, orang kampung banyak yang nakal. Desa yang tenang ini, di balik keindahannya ternyata menyimpan cerita yang kelam. Cerita tentang sisi gelap yang seringkali tak terlihat. Orang kampung yang dikenal ramah ternyata banyak yang terjebak dalam perilaku nakal bahkan kriminal. Banyak yang mengira kehidupan desa selalu damai, namun di banyak tempat, realitanya berbeda. Beberapa pemuda kampung seringkali terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Mereka berkumpul, mencari kesenangan yang sesaat, seringkali melanggar aturan, bahkan melanggar hukum. Tidak hanya pemuda, beberapa orang dewasa juga ikut terseret. Dari pencurian kecil seperti ayam tetangga, mencuri mesin air hingga hal yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kurangnya ekonomi dan kurangnya pendidikan, perbuatan seperti ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Akibatnya, banyak keluarga yang hancur, orang tua yang kehilangan anaknya karena mereka terlibat tindakan yang melawan hukum, keluarga yang menangis ketika polisi datang membawa kabar buruk. Semua ini menjadi bagian dari kenyataan yang pahit. Tapi apakah mereka akan jera? Belum tentu, karena perbuatan ini sudah menjadi darah daging, kebiasaan dan kebutuhan mereka. Balapan liar, narkoba, judi online dan mencuri, semua ini bukan lagi hal asing di desa ini. Orang kampung yang dulu dikenal sopan dan ramah, perlahan kehilangan arah. Dan masalahnya,
seringkali mereka merasa ini hanya untuk bersenang-senang. Padahal, di balik semua ini ada kerusakan yang lebih besar. Akhir dari perbuatan ini hanya satu, yaitu penyesalan. Pemuda-pemuda yang seharusnya menjadi harapan desa malah berakhir di balik jeruji. Mereka yang awalnya hanya mencoba-coba malah terjerumus semakin dalam hingga sulit keluar. Tapi selalu ada harapan, beberapa orang desa mulai sadar pentingnya pendidikan dan bimbingan bagi generasi muda, tokoh masyarakat, guru, dan para orang tua, mulai bergerak mencegah lebih banyak pemuda yang terjerumus dalam jalan yang salah. Di balik setiap cerita kelam, selalu ada kesempatan untuk berubah. Desa ini, kampung kita bisa kembali menjadi tempat yang damai, jika kita semua mau bergerak bersama, karena masa depan selalu ada di tangan kita. Alasan ketujuh, warga desaku kalau berhutang tidak mau membayar. Pernah dengar cerita tentang warga desa yang tidak mau bayar hutang? Masalah ini ternyata lebih umum dari yang kita kira. Di banyak desa, terutama desa saya, sistem pembayaran hutang di warung atau kepada sesama warga masih sangat umum. Warga biasanya mengambil barang, seperti beras, minyak, atau kebutuhan pokok lainnya, dengan janji akan membayar di kemudian hari. Tapi masalahnya, banyak dari mereka yang gak kunjung membayar. Ada banyak alasan kenapa mereka nggak membayar. Salah satunya, karet belum terjual, setiap hari hujan terus. Besok, 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 dan seterusnya sampai besok. Kebanyakan warga desa mengandalkan hasil pertanian atau buruh harian. Ketika hasil karet sedikit, atau hasil karet rusak karena hujan, mereka kesulitan untuk membayar. Di sisi lain, ada juga warga yang sengaja tidak mau membayar karena sudah merasa nyaman dengan sistem utang tapi nggak bayar. Tapi kebanyakan yang utang adalah tetangga sekitar, atau masih ada hubungan saudara. Ketika kita menagih mereka tidak setuju, tapi ketika kita tidak menagih mereka malah tidak membayar. Mereka menganggap seolah-olah yang punya warung lupa. Tapi yang lebih parah lagi, ketika mereka mempunyai uang mereka belanja di tempat lain, tapi ketika tidak punya uang malah ngutang di tempat kita. Beberapa orang mungkin menganggap, cuma hutang kecil, nanti juga bisa dicicil. Padahal hutang kecil kalau dibiarkan, lama-lama bisa menumpuk. Tentu saja, ini bukan masalah kecil. Untuk orang yang punya usaha kecil, setiap rupiah sangat berarti. Ketika banyak yang gak membayar hutang, modal usaha mereka bisa tergerus. Mau belanja barang baru pun susah. Intinya, membayar hutang bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan. Warga yang mau membayar hutang secara tepat waktu akan dihargai dan lebih mudah mendapat pinjaman lagi di kemudian hari. Di desa, kepercayaan adalah aset penting yang gak ternilai harganya. Jadi, buat warga desaku bagi yang punya hutang, kapanpun itu, berapapun nominalnya, berusahalah untuk segera melunasinya. Karena dengan membayar hutang, kita tidak hanya menyelesaikan tanggung jawab, tapi juga menjaga hubungan baik dengan orang lain. Karena sekecil apapun hutang itu, membayarnya adalah bentuk tanggung jawab yang akan dihargai. Baiklah teman-teman, itu dia 7 alasan mengapa aku melarang anak-anakku pacaran, apalagi sampai menikah dengan gadis desaku. Setiap alasan bukan hanya sekadar larangan, tetapi ada berbagai nilai dan pengalaman hidup yang melatar belakangi. Mungkin alasan ini tidak selalu sependapat atau setuju dengan pandangan orang lain, tetapi penting untuk mendengarkan dan memahami alasan-alasan ini. Jika kamu mengalami hal yang sama, ingatlah untuk berkomunikasi dengan baik dan mencoba mencari jalan tengah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya pendapat lain tentang larangan pacaran apalagi sampai menikah dengan gadis desa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.